Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sudah terlalu sering untuk kita dengarkan di mana-mana ibadah ataupun sharing, sudah terlalu sering. Tapi saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan itu sering datang kepada kita, Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita lebih lagi paham, mengerti terlebih untuk melakukan firman tersebut. Dan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan sekalipun sama, saya yakin dan percaya ketika kita memiliki hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, minggu yang lalu Papi bilang, maksudnya Bapak Gembala ya bilang, tapi minggu depan kamu yang bawa firman Tuhan ya di sesi kedua. Langsung kamu? Iya Papi. Saya kan tidak boleh berkata tidak. Iya Papi, oke. Lalu saya berpikir hari Senin, hari Selasa, Tuhan masih lama sebenarnya, tapi aduh apa yang hendak hati sampaikan Tuhan, tolong Tuhan. Tiba-tiba pada malam tidur, di situ Tati mimpi. Mimpinya itu Tati sudah cerita sama Ibu Gembala, pagi-paginya pas bangun, pas kita sarapan. Mami, Tati mimpi begini, apa mimpinya? Suatu saat Tati sama Mami sama ada beberapa lagi teman, kita pergi ke tempat pelayanan. Di situ saya sedang tidur. Datang Mami bangunkan saya di dalam mimpi ya. Tati, ayo bangun. Mau kemana Mami? Kita mau pergi pelayanan. Hah? Pelayanan kemana Mami? Ayo ikut saja Mami. Terus saya ikut, saya berkata kepada Mami begini, Mami tunggu, saya masih belum ganti baju, kan mau pergi ibadah, masih mau pakai baju tidur, mau pergi pelayanan. Terus katanya, tidak apa-apa, pakai aja. Sudah begitu kata Mami. Terus saya mau pergi. Di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami sampai di suatu gereja yang besar, cuma sampai di halaman. Terus di sana ada orang-orang menyambut kami, silakan masuk Ibu, seperti itu kan Aser, silakan masuk. Mami saya nggak mau masuk ya. Kenapa kamu nggak mau masuk? Soalnya kan saya belum pakai baju ibadah. Ini cuma pakai celana pendek, pakai baju kaos oblong. Saya nggak mau, Tati tunggu di halaman aja. Mami bilang tidak. Silakan masuk Tati. Dengan berat hati Bapak Ibu, saya berat banget masuk ke dalam gereja itu. Aduh, malu saya. Pas nyampe di pintu, ya ampun banyak orang gitu. Ya, masa cuma saya pakai celana pendek. Saya berkata kepada Mami begini, Mami aja yang duduk di depan ya, karena kita disuruh duduk di depan. Biar Tati duduk paling belakang situ supaya nggak ketahuan sama orang. Tapi Mami berkata, tidak Tati, ikut Mami saja, duduk di depan. Saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya langsung terbangun. Saya pikir benaran mau pergi ibadah, mau pakai celana pendek, saya kebangun. Dan di situ saya pas bangun, saya doa, saya baca firman. Habis itu biasanya kalau bangun itu saya suka nonton video-video rohani gitu, dan di situ saya dapat video rohani. Di situ ada seorang pendeta, dia berkhotbah bahwa persiapkanlah dirimu dan berjaga-jagalah karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Kok sama seperti yang saya mimpikan barusan, saya tidak siap gitu. Saya menangis sampai saya keluar, saya menangis, saya duduk. Tuhan, jangan-jangan saya udah sekolah Alkitab tapi saya belum mempersiapkan diri gitu. Jangan-jangan saya setiap kali telepon sama keluarga apa teman, saya menyampaikan firman Tuhan, maksudnya sharing-sharing, sedangkan saya pribadi saya tidak mempunyai perbendaharaan itu. Itu saya sedih Bapak Ibu, maksudnya aduh Tuhan, jangan sampai suatu teguran buat saya gitu kan. Terus mulai saat itu oke, tanpa ini juga selesai sarapan saya langsung belajar. Oh Tuhan, mana ini? Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa saya bolak-balik Alkitab, saya baca. Puji Tuhan, Tuhan kasih firman Tuhan ini tidak secara kebetulan Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini atau siang hari ini berkata kepada kita bahwa berjaga-jagalah karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan tiba. Di tahun 2021 ini saja baru awal tahun sudah begitu banyak kejadian ya, yang tidak pernah disangka. Contohnya seperti yang di pesawat jatuh itu ya, atau ada di YouTube atau di video-video mana, di situ ada mereka dadah sampai ketemu lagi dah gitu-gitu. Mereka tidak tahu kalau di tengah jalan mereka akan meninggal, mereka akan mati. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita sebagai umat-umat Tuhan, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita?
Apakah kita sudah berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan kembali? Kalau saya boleh belajar begini, orang berjaga-jaga karena dia sudah tahu, oh seperti ini besok, berarti malam ini saya sudah berjaga-jaga. Tapi ada juga orang berjaga-jaga karena memang dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita di bagian mana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau saya sih begini ya, saya mau berjaga-jaga karena saya sudah tahu bahwa pasti Tuhan datang kedua kali. Tapi saya juga berjaga-jaga karena saya tidak tahu kapan waktunya Tuhan itu. Amin. Jadi dua-dua kita lakukan Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga. Oke. Firman Tuhan di ayat yang pertama, di situ tadi dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi mengunjung mempelai laki-laki. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat firman Tuhan ini seperti perumpamaan buat kita. Seperti perumpamaan buat kita, yaitu kalau seandainya contoh nih, kita kedatangan tamu di rumah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kita udah tahu tamu itu datang, apa yang kita lakukan? Bersiap-siap. Kalau misalnya mereka datang, mungkin kita paling enggak kita siapkan, mungkin kita kasih minum mereka, atau mungkin kita mempersiapkan makanan supaya kita makan bareng-bareng. Tapi kalau kita tahu suatu saat tamu datang di rumah kita tidak tahu kapan mereka datang. Jadi otomatis kita belum mempersiapkan. Apa yang kita lakukan? Otomatis kita bakalan bingung. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin contohnya ada teh, gula di rumah, oke, tinggal panasin air. Kalau tidak ada, baru kita lari-lari pergi ke warung, mau beli ini. Oh iya, mau beli ini, kita mau kasih makan apa atau apakah, bikin cookies kah gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah mempersiapkan diri. Kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah berjaga-jaga. Sehingga ketika tiba waktunya, kita tidak perlu takut lagi. Karena kita sudah mempersiapkan diri. Kita sudah berjaga-jaga. Kita sudah mempersiapkan atau sudah berjaga-jaga dalam iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau tiba waktunya, tak perlu takut. Tidak perlu khawatir, kita udah siap-siap dan kita akan tahu kita akan kemana. Puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam sini juga, di dalam firman Tuhan tadi di situ dikatakan ada 2 bagian ya, atau 2 kelompok. Ada gadis yang bijaksana dan ada gadis yang bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gadis yang bodoh bukan berarti mereka tidak punya pikiran. Tidak ada manusia di dunia ini Tuhan ciptakan bodoh. Seperti kalau ibadah pemuda hari Jumat ini kemarin, Bapak Stefanus mengatakan, kita di sini Tuhan menciptakan kita, tidak ada manusia bodoh, tidak ada manusia bego. Tuhan ciptakan kita semua pintar. Tuhan ciptakan kita semua memiliki kelebihannya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, apa yang menjadi perbedaan dari 2 kelompok gadis-gadis ini? Gadis-gadis bodoh ini, mereka hanya membawa pelita saja, tetapi mereka tidak membawa minyaknya. Kalau kita mau pergi jauh Bapak Ibu, otomatis sebelum kita pergi, kendaraan yang kita bawa kita periksa dulu, bensinnya bagaimana dan segala macam. Nggak mungkin kita pergi jauh terus dari rumah, ya udahlah cukup kok sampai di sana. Nggak mungkin. Apa yang terjadi di tengah jalan? Mogok. Berarti kita nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gadis-gadis yang bodoh di dalam ayat ini bukan mereka tidak mempunyai pikiran, tetapi mereka tidak mau bertindak. Mereka tidak mau bertindak, mereka tidak mau melakukan apa yang hendak kita persiapkan untuk menyambut mempelai laki-laki. Ada kalanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali seperti itu dalam hidup kita. Ada kalanya seringkali kita mengatakan bodoh amat, sudahlah, yang penting saya hidup hari ini, saya menikmati berkat Tuhan hari ini. Tapi kita tidak mempersiapkan iman kita atau hari-hari yang akan datang.
Keperluan-keperluan apa mungkin kalau secara fisik, secara ekonomi, tapi secara rohani kita belum mempersiapkan iman kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Marilah kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Setiap orang mempunyai kekurangannya masing-masing. Akan tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Menambah terus perbendaharaan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi suka ikut ibadah Zoom di Yabes Ministry di Bandung, di situ pemimpin kita di situ dia berkata bahwa saya mau melakukan sesuatu perubahan di 2021. Apa yang dia lakukan? Dia menambah jam-jam doanya supaya katanya lebih lagi dekat dengan Tuhan. Nah, yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Apakah kita bodo amat, biarin aja, ya sudahlah, biarinlah gitu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan diri dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan, di ayat yang selanjutnya di situ tadi dikatakan karena mempelai laki-lakinya lama dia datang, apa yang mereka alami? Mereka semua ngantuk dan mereka tidur. Nah, Bapak Ibu, di saat kita tidur di malam hari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semuanya tidur. Nggak tahu siapa yang datang atau hujan turun atau apa yang terjadi, kita tidak tahu. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksudnya gini, ketika kita tidur itu otomatis semua beban kita lepas. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika tiba waktunya, kita sudah memiliki persediaan itu. Sama seperti gadis yang bijaksana. Ketika waktunya mempelai laki-laki datang, mereka tidak usah ikut sana kemari, begini bagaimana, tidak. Mereka langsung bangun dan menyambut dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di sini, ketika tiba waktunya nanti tidak ada lagi kata-kata minta. Tolong saya, tunggu saya, jangan dulu pergi, tunggu saya, tidak. Tetapi ketika tiba waktunya, siapa yang sudah mempersiapkan diri dan berjaga-jaga, dialah yang masuk ke dalam perjamuan kawin tersebut. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita berada di pilihan mana saat ini? Apakah kita berada di pilihan gadis-gadis yang bijaksana atau di gadis-gadis yang bodoh? Itu pilihan buat kita. Mari kita tentukan dari sekarang, kita pilih yang mana? Memang Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dan berjaga-jaga tidak mudah. Tetapi saya yakin dan percaya, karena kita tahu kita kemana dan siapakah yang akan kita sambut, tidak ada yang susah. Amin. Tidak ada yang berat. Semua kita pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya pasti bisa. Kalau kita boleh berkata begini, oh kita semua sama-sama beribadah kok, sama-sama berdoa, oh berarti saya sudah mempersiapkan diri. Tidak Bapak Ibu. Ada kalanya banyak orang-orang Kristen sekarang mereka beribadah kepada Tuhan, mereka datang ke rumah Tuhan hanya sebagai rutinitas, bukan karena mereka mau mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari Jumat hari Jumat kemarin, saya ada telepon sama mama, jarang-jarang banget saya telepon sama mama. Di situ saya membagikan, maksudnya bukan sharing sedikit saja, saya bilang begini sama mama. Ma, banyak loh kejadian-kejadian di sini. Bagaimana keadaan Dinias di sana? Oh enggak, baik-baik aja sih. Saya tadi tanya, musim hujan enggak Ma di sana? Hujan sih hujan, cuman enggak musim, maksudnya itu enggak musim hujan terus gitu. Tapi hujan. Saya betul di sini mah banyak longsor, banyak banjir begini-begini. Saya hanya berkata kepada mama saya, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga, maksudnya kita tidak tahu kapan banjir itu masuk ke dalam rumah kita. Kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu. Terus saya mau membawa pikiran mama saya untuk ke hal-hal rohani. Kita harus berjaga
berjaga-jaga juga dalam iman kita, Ma. Dalam Tuhan. Kita tidak tahu loh. Terus mama saya bilang begini, iya loh Tati, tuh papa kamu juga udah mulai sakit-sakit katanya. Karena udah tua. Umur papa saya udah 62 tahun. Ya karena pekerjaan, maksudnya dari muda sampai tua bekerja banting tulang, maksudnya cepat berasakan lemahnya gitu. Terus saya bilang begini, oh tidak apa-apa mah. Yang penting papa istirahat, makan, udah minum obat sudah. Tetapi yang paling penting, bilang ke papa, siapkan hatinya. Kuatkan imannya di dalam Tuhan. Jangan pernah pikirkan, oh saya lemah, fisik saya lemah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya boleh berbagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang nenek-nenek bertanya kepada saya pas saya pulang kampung 2017. Katanya kita harus berbuah, terus kita harus jadi berkat. Saya yang sudah orang tua di rumah, tidak bisa kemana-mana, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya mau berbuah? Saya berkata kepada nenek itu begini, nenek yang nenek bisa lakukan supaya maksudnya gini, kalau tua bukan berarti tidak bisa menghasilkan buah. Justru manfaatkan waktu tuamu untuk menjadi berkat. Bagaimana caranya Tati? Berdoa nih. Karena ini kan gak bisa mungkin keluar. Oh ya begini firman Tuhan. Gak mungkin pakai telepon, video call, namanya nenek-nenek kan gak bisa. Apalagi kalau di kampung ya Bapak Ibu. Tapi saya mengajak nenek untuk berdoa. Doa itu lebih besar kuasanya ketika nenek berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus bersiap-siap dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Betapa bodohnya orang-orang jika menanti tanpa persiapan. Betapa bodohnya orang yang menanti kedatangan Tuhan kalau tidak memiliki persiapan. Percuma Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita ya udahlah, kalau udah tiba waktunya udah saya tunggu aja. Yang penting saya sudah beribadah. Tapi tidak berjaga-jaga, tidak memiliki persiapan. Percuma Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang atau umat-umat Tuhan yang sudah memiliki persiapan yang kuat dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan. Orang-orang yang sudah berjaga-jaga atau memiliki persiapan di dalam Tuhan Bapak Ibu, mereka tidak mau menunda-nunda waktu. Kalau kayak tadi pagi Ibu Gembala bawa sharing firman Tuhan, oh di sini ada jam doa setiap Jumat jam 3. Terus kita ya udahlah masih ada minggu depan kok. Oh ya udahlah, sudahlah minggu depan. Oh nggak jadi lagi minggu depan lagi. Kita menunda-nunda waktu. Tetapi orang yang mau berjaga-jaga di dalam Tuhan, dia tidak mau menunda-nunda waktu. Amin. Dia mau memakai waktu itu sebaik-baik mungkin. Tidak mau menyanyiakan waktu. Soalnya begini Bapak Ibu, waktu kemarin tidak akan terulang hari ini. Dan biarpun dibilang contohnya dunia ini masih bertahan sampai beribu-ribu tahun lagi, waktu sekarang tidak akan pernah kembali 10 tahun lagi. Tidak akan pernah kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkitkan iman kita, bangkitkan semangat kita untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap di dalam Tuhan. Amen. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Menggunakan waktu, memanfaatkan waktu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua yaitu selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Percuma kita menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia kalau hubungan kita dengan Tuhan kita tidak bisa menjaganya. Firman Tuhan katakan di dalam surat 1 Yohanes, di situ dikatakan berdusta ya, dustalah orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi aku tidak mengasihi saudaraku yang di depan mataku. Percuma juga kita menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, dengan sesama kalau hubungan kita dengan Tuhan kita tidak bisa menjaganya. Tetapi akan sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menjaga hubungan kita baik dengan Tuhan, saya yakin percaya hubungan kita kepada sesama juga akan baik. Karena ada Tuhan di dalamnya, ada kasih Tuhan di dalamnya. Amin. Puji Tuhan. Dan yang selanjutnya yaitu menyiapkan senjata Allah. Apa senjata Allah? Yaitu firman.
berdoa. Kita harus banyak baca firman. Seringkali Bapak Ibu, maksudnya saya kayak menuduh diri sendiri gitu ya buat saya. Saya baca firman tapi seringkali saya tidak mengerti apa maksudnya. Tapi saya mau mengatakan bahwa ya sudahlah, ketika saya selesai baca firman, saya mau berdoa. Tuhan, aku tidak mengerti apa maksud ayat ini. Saya tidak mengerti. Tuhan, tolong berikan takti pengertian dong apa maksudnya. Mungkin saat itu kita tidak langsung mengerti, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita memiliki kerinduan dan terus membacanya, merenungkannya siang dan malam, saya yakin percaya Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kita pengertian. Puji Tuhan, orang yang sudah berjaga-jaga, dia bertobat. Orang yang berjaga-jaga, dia bertobat. Dia menyadari keberadaannya. Tidak mungkin orang berjaga-jaga kalau dia tidak menyadari keadaan di sekitarnya. Tidak mungkin. Tetapi orang yang berjaga-jaga, dia menyadari keadaan di sekitarnya dan dia mau bertobat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan hal-hal yang sudah berlalu yang mungkin membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi marilah kita mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Kita mau menyadari keadaan di sekitar kita. Kita mau tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan dan mempersiapkan diri kita. Orang yang hidupnya berjaga-jaga di dalam Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang berjaga-jaga di dalam Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali saya katakan seperti di awal tadi bahwa ini adalah perumpamaan buat kita. Seperti yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, di situ dikatakan dua macam dasar. Kita mau pilih yang mana? Kita orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu, atau kita orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir? Ketika angin, air itu datang, kalau dia membangun rumahnya di atas batu yang kuat, tidak akan hancur. Tetapi ketika dia membangun rumahnya di atas pasir, angin itu datang, air itu datang, badai itu datang, permasalahan itu datang, akan hancur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akan rubuh. Kita mau pilih yang mana? Kita mau membangun rumah kita. Kita mau, rumah itu adalah diri kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hati kita, kehidupan kita. Kita mau membangun hidup kita di atas dasar yang mana? Di atas batu atau di atas pasir? Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga di dalam Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya, kita tidak akan perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Karena kita sudah memiliki persiapan. Karena kita sudah berjaga-jaga sebelumnya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat kita pada siang hari ini, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.